Pemirsa, korban penculikan dan penyekapan dengan modus jual beli mobil memberikan kesaksian usai berhasil dibebaskan dari para pelaku. Para korban menceritakan selama disekap mereka mendapat penyiksaan. Bahkan korban mengalami luka pada bagian tubuhnya. Selang ada yang pakai kabel yang segede gini, terus pakai gantungan baju, hanger, rotan. Hah? Rotan nggak ada. Pakai hanger yang kawat itu, yang dipuri-puri itu, dipukuli gitu kan, cambuk-cambuk. Pokoknya paha, semuanya badan yang belakang pakai apa? Rokok gitu kan. Rokok disuruh sama rokok juga. Bukan manusia, Bang. Saya kan bukan manusia yang gak dihargain. Kayak ke hewan. Ke hewan, Bang, saya ditendang. Waktu subuh hari Senin jam 5 kurang 10 menit mendapati yang penjaga yang saya udah pada tidur 4 orang, cewek 1, laki-laki ada 3, udah terlelap tidur. Saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adri. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, Prof. Adri, bagaimana menganalisa kasus sengketa overkredit ini menjadi tindakan kriminal serius berupa penculikan dan juga penyekapan? Ini mengindikasikan apa, Prof? Ya, menurut saya ini suatu upaya penipuan yang kemudian lalu berkembang ke arah penyekapan, tapi kemudian karena pihak korban itu tidak kunjung mau menyerahkan uangnya, lalu kemudian pelaku seperti terlihat tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya melihat bahwa siksaan yang diterima oleh para korban itu sebetulnya mengindikasikan satu situasi antara mau menyiksa atau tidak gitu. Jadi tidak dibilang kejam tidak, tapi juga dibilang siksa ya sudah terjadi begitu ya. Nah, di pihak lain juga kemudian saya menduga bahwa mereka memvideokan para korban dengan maksud untuk memeras, kelihatannya begitu. Nah, maka memang menjadi krusial bagi kasus ini untuk segera terungkap, dan terima kasih kepada Respop Polda Metro Jaya. Sebab bila kemudian lalu situasi bingung ini yang dialami oleh para pelaku, tidak tahu harus berbuat apa, dilepaskan nggak berani, tapi kalau ditahan lalu kemudian juga makin membingungkan, maka lalu bisa berujung pada kesimpulan untuk membunuh mereka. Nah, ketika itu terjadi tentunya sudah fatal ya. Untunglah sebelum itu terjadi pelaku sudah keburu ditangkap. Demikian, Mbak. Kasus ini kan terjadi dengan perencanaan yang matang, manipulasi skenario jual beli, kemudian melibatkan banyak pihak begitu. Kalau melihat polanya hingga kekerasan yang terencana ini, apakah ada kemungkinan ini bukan yang pertama dilakukan oleh pelaku? Saya nggak berani berkomentar begitu, tetapi kalau dibilang matang saya kira tidak ya. Ini lebih kepada keyakinan yang berlebihan dari pelaku bahwa bahwa perencanaannya akan smooth ya. Tapi begitu kemudian lalu ada perubahan di lapangan, lalu mereka nggak tahu lagi harus berbuat apa. Itu pertama. Yang kedua juga keterlibatan orang yang dalam jumlah banyak ini juga mengindikasikan boros ini, ya. Dan kemudian lalu mereka mengambil rumah kontrakan, menggunakan mobil pribadi, lalu kemudian pelaku dikenal oleh korban. Ini semua adalah titik-titik lemah yang memungkinkan mereka untuk ditangkap, dan kelihatannya mereka baca itu ya, sehingga kemudian lalu mereka seperti tidak tahu harus berbuat apa saat sejak dari hari Sabtu sampai hari Rabu, bahkan mungkin lebih kalau misalnya kasus ini tidak terungkap. Dengan kata lain, apakah itu ciri suatu kegiatan kriminal yang dikatakan matang? Tentu saja tidak. Lebih kepada suatu upaya kejahatan yang terlalu confidence dari orang yang sebetulnya tidak berpengalaman. Nah, begitu kemudian lalu berubah sedikit saja di lapangan, langsung kemudian mereka tidak punya second plan ya terkait dengan apa yang harusnya dilakukan khususnya terhadap korban. Prof, di lokasi penyekapan ini ditemukan mobil berplat dinas Polri, seragam polisi, serta 1 pucuk senjata rakitan. Dan juga ada 6 butir peluru, namun plat nomor itu juga diduga palsu, sementara polisi juga masih mendalami siapa pemilik seragam ini. Menurut Anda memang ada kaitan kuat dengan pemilik dari seragam ini?
Saya tidak tahu, tapi mungkin sekali memang pelaku memang punya kecenderungan untuk melakukan penipuan ya, dan seragam-seragam tersebut plus plat mobil juga plus senjata tersebut adalah bagian dari upaya penipuan yang mungkin sekali dipakai untuk hal yang lain ya. Nanti dari korban misalnya bisa juga mengatakan bahwa mungkin sekali di antara para penyekapnya juga misalnya menggunakan pada saat misalnya menyekap sehingga lalu berpura-pura seolah-olah polisi, lalu berpura-pura mengokang senjata misalnya dalam rangka membuat mereka takut. Ini juga suatu hal yang perlu dicermati, misalnya mengapa beberapa orang pria itu yang disekap itu tidak berani melawan sama sekali. Apakah karena memang jumlah orang yang penyekapnya banyak, atau karena memang dalam hal ini misalnya posisi istri atau yang korban perempuan itu diletakkan di kamar yang lain sehingga kemudian dikhawatirkan kalaupun misalnya sang pria bisa lolos, tentu lalu kemudian membahayakan korban yang wanita. Nah, ada juga kemungkinan di mana penggunaan seragam-seragam itu membuat lalu si korban ini takut dan kemudian tunduk, betapapun mereka kemudian disiksa. Demikian, Mbak. Apa yang menurut Prof. Adri kemudian menjadi celah sistemik yang dimanfaatkan oleh para pelaku ini? Apakah lemahnya penegakan hukum dalam transaksi informal atau absennya sebetulnya regulasi terhadap praktik overcredit itu sendiri? Kalau saya lihat dari segi si korban sebetulnya cukup aware ya, cukup waspada ya. Mereka bertemu di tempat umum siang hari, membawa beberapa orang juga. Itu kan suatu ciri-ciri pengamanan sebetulnya kan. Walaupun mungkin nggak disadari demikian, tapi bayangkan kalau siang hari tiba-tiba orang menyekap itu kan tentu perlu keberanian yang luar biasa ya. Terbuka di tempat umum pula, lalu rame-rame pula disekap, itu kan tentu tidak terlalu terbayangkan pada situasi yang normal sebetulnya. Nah, jadi menurut saya memang kalaupun misalnya ada yang melakukannya pada situasi seperti itu, ya tentu memang orang ini nekat sekali nih, nekat, berani dan penuh perhitungan. Sampai pada saat mereka menyekap, saya kira itu semua berjalan dengan baik. Tapi begitu kemudian ternyata korban tak kunjung mau mentransfer uang, ya sekitar 400 juta kalau nggak salah sisanya dari DP yang sudah diterima, maka lalu kemudian nampaknya mereka bingung nih. Apakah korban mau dimatikan saja misalnya, mohon maaf, atau mau diteruskan disiksa, atau mau ditekan apanya ya. Mungkin juga dalam ini tadi saya katakan bahwa video itu dipakai dalam rangka untuk memeras, misalnya dikirimkan kepada keluarga, kepada anak, sehingga kemudian anak takut dan kemudian lalu meminta orang tuanya membayar, misalnya begitu ya. Saya kira itulah yang ada di pikiran para pelaku pada saat masih menyekap si korban tersebut. Demikian, Mbak. Ya, terlebih mobilnya juga hilang gitu. Prof, apa kemudian pembenahan secara struktural dan juga preventif yang harus dilakukan oleh negara baik dari sisi hukum, perdatanya, kemudian edukasi masyarakat maupun pemantauan praktik jual beli kendaraan secara informal seperti ini untuk memutus potensi kriminalisasi ke depan? Ya, saya kira belum perlu juga ya negara melakukan sesuatu hal yang bersifat interventif ya, karena kasus seperti ini kan praktis baru satu kali lah terjadi. Pernah ada satu kali kasus seperti ini namun tidak berakhir dengan situasi rame seperti ini. Nah, saran saya adalah bahwa seperti halnya dilakukan oleh korban, ketika misalnya melakukan overcredit, lalu tetap dalam hal ini semua hal itu tuntas pada saat yang sama. Jadi dengan kata lain, barangnya diserahkan pada saat yang sama, lalu kemudian pembayaran diserahkan juga lewat transfer, lalu kemudian surat menyurat juga diserahkan pada saat yang sama. Nah, mengapa begitu? Karena ada penyerahan kendaraan pada saat yang berbeda, surat-surat pada saat yang berbeda, lalu kemudian uang juga pada saat yang berbeda. Itu adalah celah terutama bagi mereka yang berniat jahat, baik pada sisi penjual ataupun pembeli, untuk kemudian mengkhianati transaksi kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya semua dilakukan serentak, maka tentu sudah putus ya setelah barang diterima, surat juga diterima dan uang diterima, maka lalu kemudian sudah selesai itu permasalahan dan tidak ada lagi kemungkinan korban pembeli atau penjual kemudian jadi korban di kemudian hari. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adri atas analisanya dan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.